people semuanya, semua orang yang akan menonton video saya ini. Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Semoga semuanya masih bisa melakukan aktivitas walaupun kita work from home. Kegiatan kita masih dibatasi, tetap jaga jarak, social distancing untuk memutus rantai virus ini. Seperti itu. Jadi saya harapkan juga dengan adanya video-video seperti ini yang akan saya share di YouTube ini bisa bermanfaat juga ya, siapa tahu bisa menghibur, karena di sini seperti video saya sebelumnya itu sifatnya saya sharing. Di sini sama teman-teman semua yang nonton video ini. Tuh, oke. Jadi guys, jadi pada kesempatan kali ini saya jadi video minggu lalu itu saya membahas mengenai maksudnya membahas mengenai direct financial compensation dari bukunya Mondi di chapter 9 gitu. Jadi di video yang sekarang ini saya akan kembali membahas, men-sharing seperti membedah buku gitu, nggak membedah buku ya, pokoknya kita sharing aja di sini mengenai indirect financial compensation. Seperti biasa juga, saya masih tetap berpatokan dengan bukunya Mondi. Bukunya Mondi ini sekarang di chapter 9. Jadi seperti di video sebelumnya saya juga sudah bilang bahwa finansial itu ada langsung dan ada yang tidak langsung. Yang minggu lalu saya bahas adalah yang direct. Jadi yang sekarang kita membahas mengenai indirect. Apa aja sih indirect financial compensation itu, dan apa jenis-jenisnya, contoh-contohnya gitu. Karena seperti yang sudah saya bilang seperti minggu lalu, bahwa kalau direct itu lebih ke kita bisa melihat. Jadi kita bisa melihat, kita bisa menghitung kompensasinya itu. Jadi kalau di indirect financial compensation itu apa sih? Kalau indirect itu jadi sebelum kita menuju ke topik, seperti biasa saya di depan saya ini, saya tidak menunjukkannya di kamera. Di depan saya ini sudah ada e-booknya Mondi. Jadi kita sama-sama sharing di sini tentang indirect financial compensation. Jadi di sini dia di chapter 10 ini, jadi mereka itu mengharapkan di sini ada 15 poin. Saya akan membacakan semuanya dulu. Jadi setelah kita mempelajari ini, si Mondi ini beliau tuh mengharapkan bahwa yang pertama kita itu bisa define indirect financial compensation, employee benefits. Lalu yang kedua ada describe legally required benefits. Lalu ada define discretionary benefit and explain the various types of discretionary benefit. Lalu ada discuss the alternative types of healthcare plans. Yang kelima ada explain the various kinds of retirement plans. Lalu yang keenam ada summarize life insurance and disability insurance. Lalu yang ketujuh ada describe alternative paid time of policy. Yang kedelapan ada identify employee service benefits, describe the premium pay benefit practice, discuss voluntary benefit, explain the various employee benefit laws, describe customized benefit plans, discuss global issue in employee benefit, summarize the issue of communicating information about benefit plans, and the last one is explain workplace flexibility, work-life balance. Ya, jadi sebelum masuk ke video, teman-teman yang menonton jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen di bawah. Oke? Jadi komen kalian itu sangat bermanfaat bagi saya. Ini juga sebagai salah satu bentuk nyata bahwa Universitas Udayana itu memang betul-betul study at home. Jadi kita semua mahasiswi dan mahasiswanya
harus bisa sharing buat teman-teman yang sama lagi stay at home. Oke, baik, saya akan mulai sharing kepada teman-teman semua mengenai kompensasi tidak langsung atau indirect compensation. Ini saya berpatokan dengan bukunya Mondi. Oke. Lalu sebenarnya secara garis besar bahwa kompensasi tidak langsung itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita lihat ataupun kita hitung. Jadi kalau kayak kompensasi langsung bisa dijelaskan di video sebelumnya bahwa kompensasi langsung itu berupa uang, bonus, insentif dan lain sebagainya yang bisa kita lihat dan bisa kita hitung. Tapi kalau di kompensasi tidak langsung ini itu dia berupa asuransi bisa, fasilitas, tunjangan atau cuti. Nah itu bisa jadi sesuatu yang tidak bisa kita hitung. Jadi kompensasi tidak langsung ini, indirect compensation ini biasanya tidak langsung diberikan oleh perusahaan tapi melalui pihak ketiga. Ini hanya contoh, misalnya kayak karyawannya itu dikasih asuransi kesehatan, dikasih cuti, misalnya cuti hamil kita untuk cewek-cewek misalnya, cuti barang, maksudnya pada para perempuan, pada perempuan misalnya kita udah menikah, kita ambil cuti hamil seperti itu misalnya. Oh ya, lalu saya ingin menambahkan juga di video ini juga saya akan men-sharing contoh ataupun kasus-kasus yang akan saya cari di platform berita seperti Kompas, detik.com, berita yang pasti ataupun kasus-kasus sana dengan kasus tentang kompensasi tidak langsung. Jadi itu saya bilang tadi bahwa kompensasi tidak langsung itu alias indirect compensation ini adalah pemberian keuntungan bagi pekerja di luar gaji atau upah mereka. Itu sih intinya si indirect compensation ini. Sebenarnya kalau kita membahas ini itu banyak yang bisa kita bahas, tapi lebih bagus lagi itu kita langsung ke contoh. Tapi sebelum ke contoh, kembali lagi saya akan membahasnya dengan bukunya Mondi. Jadi indirect financial compensation adalah employee benefit. Jadi kalau di sini dibilang bahwa organization recognize that they have a responsibility to their employee to provide different benefits such as insurance and other program for their health, safety, security, and general welfare. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa kalau indirect financial compensation ini contoh-contohnya adalah seperti kesehatan, keselamatan, untuk seperti asuransi yang pokoknya seperti saya udah bilang tadi. Jadi biar perbedaannya bahwa kalau yang si direct langsung gitu jadi bisa lihat sih. Tapi kalau indirect ini tidak bisa kita hitung. Jadi perbedaannya itu di sana, jadi tidak berwujud uang seperti itu. Terus nanti semoga ini akan saya ciptakan gambar. Jadi ini adalah indirect financial compensation employee benefit in a total compensation program. Jadi contohnya di sini. Lalu seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, semuanya, sekarang kita akan mulai membahas mengenai indirect financial compensation. Jadi sebelumnya saya juga sudah menjelaskan definisi dari indirect financial compensation seperti itu. Lalu di sini
saya juga akan membahas jenis-jenisnya dan contoh-contoh dari indirect financial compensation. Lalu saya lanjut mengenai manfaat yang dibutuhkan secara hukum. Jadi kalau di dalam bukunya Mondi itu dijelaskan, Mondi memakai contoh di negara Amerika. Jadi pemerintah Amerika membuat program untuk melindungi individu dari peristiwa bencana seperti kecacatan dan pengangguran. Tunjangan yang disyaratkan secara hukum adalah program perlindungan yang berupaya mempromosikan keselamatan dan kesehatan pekerja, mempertahankan aliran pendapatan keluarga, dan membantu keluarga dalam krisis. Nah, jadi kalau di Amerika berarti negaranya yang menanggung dan mempunyai program untuk melindungi masyarakatnya. Tapi kebalikannya dengan di Indonesia, jadi kalau di Indonesia itu negara tidak menjamin seseorang dalam misalnya mereka terdampak bencana atau musibah, itu negara tidak menanggungnya. Tapi kalau di Amerika itu memang negara Amerika itu mempunyai program bahwa negara akan menanggung setiap warganya jika terjadi musibah. Seperti itu. Lalu di bukunya Mondi juga dijelaskan bahwa perusahaan-perusahaan di Amerika menghabiskan rata-rata 5.000 US dollar per karyawan per tahun untuk menyediakan keperluan secara hukum. Nah, jadi memang di Amerika itu ini di dalam bukunya Mondi memang sudah mempunyai program. Setiap perusahaan yang ada di Amerika mewajibkan untuk karyawannya mempunyai asuransi kesehatan dan asuransi jiwa. Tetapi sepengetahuan saya kalau di Indonesia itu tidak semua perusahaan mempunyai asuransi jiwa ataupun asuransi kesehatan untuk karyawannya. Tetapi kalau untuk di pemerintahan sendiri, kalau seperti saya tinggal di Bali, untuk Pemkot, Pemprov dan Kabupaten Badung dan kabupaten lainnya yang ada di Bali itu kesejahteraan pegawainya dengan asuransi kesehatan itu dipotong gaji melalui BPJS Kesehatan. Kalau untuk yang lainnya, lalu kalau untuk perusahaan-perusahaan swasta, akan saya lanjutkan. Jadi juga di sini dijelaskan tunjangan yang paling substansial yang disyaratkan secara hukum mencakup berbagai jenis tunjangan jaminan sosial, asuransi pengangguran, dan kompensasi pekerja. Jadi kalau kita lihat secara garis besar bahwa untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia maupun pemerintahan itu sudah menanggung jaminan sosial dan kompensasi pekerja. Tetapi untuk asuransi pengangguran itu belum ada untuk di Bali. Lalu di bukunya Mondi juga dijelaskan ada beberapa aspek dari manfaat yang dibutuhkan secara hukum. Yang pertama itu ada keamanan sosial. Jadi Undang-Undang Jaminan Sosial 1935 menciptakan program tunjangan pensiun, itu juga mendirikan administrasi jaminan sosial. Amandemennya juga selanjutnya terhadap tindakan tersebut menambahkan bentuk-bentuk perlindungan lain seperti asuransi cacat dan manfaat bagi orang yang selamat. Lalu di sini juga dijelaskan bahwa usia untuk menerima tunjangan jaminan sosial penuh yaitu usia pensiun. Jadi para karyawan yang sudah seharusnya pensiun itu telah meningkatkan perlahan hingga mencapai 67 pada tahun 2022. Perubahan ini tidak akan mempengaruhi Medicare dengan kelayakan penuh di bawah program ini berlaku pada usia 65 tahun. Ya, lalu seperti yang sudah kita bahas tadi tentang
tunjangan jaminan sosial, yaitu seperti usia pensiun. Jadi kalau seperti di pemerintahan, pegawai negeri sipil itu kan tunjangan pensiunannya itu ditanggung oleh pemerintah. Jadi kalau misalnya ada PNS yang sudah pensiun, itu dia tetap mendapatkan gaji setiap bulan. Misalkan si suami istri ini dua-duanya PNS, tapi pada saat mereka pensiun, kalau saya tidak salah, saya mau kalau salah silakan komen. Saya mengingat kalau tidak salah, salah satunya itu harus mengalah, yang suaminya yang menerima pensiunan atau si istrinya mau menerima pensiunan. Tapi kalau misalnya salah satu pasangan suami istri, misalnya istri atau suaminya yang PNS, berarti mereka setiap bulan mendapatkan gaji PNS. Misalkan, ini juga contohnya, jadi misalkan pegawai, maksud saya suami atau istrinya salah satunya meninggal, jadi setelah suami atau istrinya meninggal itu mereka akan tetap mendapatkan pensiunan, yaitu berupa uang setiap bulannya yang masih ditanggung oleh pemerintah. Itu kalau saya tidak salah. Lalu asuransi pengangguran. Nah, ini kan kalau di Amerika ini seperti yang di buku saya bacakan sedikit, itu adalah asuransi pengangguran menyediakan pekerja yang pekerjaannya diputus bukan karena kesalahan pembayaran moneter mereka sendiri hingga 26 minggu atau sampai mereka menemukan pekerjaan baru. Jadi, program dasarnya dikelola oleh pemerintah dengan pengawasan dari Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat. Jadi, kalau di Amerika itu sebelum mereka mendapatkan pekerjaan baru itu, mereka masih ditanggung. Tapi ini saya kurang tahu ya, apakah di seluruh perusahaan atau memang ini kan bukunya kalau nggak salah, ini buku saya tahun 2016, ini saya punya e-booknya, jadi mungkin sudah ada beberapa peraturan baru, tapi saya juga kurang tahu apakah di Amerika itu masih ditanggung setelah mereka di PHK atau dan lain sebagainya dengan alasan mereka berhenti bekerja. Itu saya juga kurang tahu. Tapi kalau di Indonesia sendiri itu kan sekarang sudah ada kartu prakerja, cuman kan tidak, jadi untuk mendapatkan kartu itu ada banyak syarat-syaratnya, jadi tidak sembarang orang bisa mendapatkan itu, seperti itu. Mungkin untuk di negara-negara lain juga hampir sama, mungkin tidak semua negara itu menjamin asuransi pengangguran gitu. Tapi asuransi ini ada, cuman tidak semua perusahaan melakukan ini. Lalu kompensasi pekerja. Jadi kompensasi pekerja itu menyediakan tingkat perlindungan keuangan bagi karyawan yang biaya dikenakan akibat kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan atau penyakit dalam bentuk cakupan rehabilitation, biaya yang pengganti penghasilan parsial sementara atau permanen berdasarkan tingkat keparahan. Nah, jadi kompensasi pekerja ini adalah kompensasi yang diberikan bagi karyawan yang mengalami kecelakaan. Ini biasanya diterapkan oleh perusahaan-perusahaan dalam bidang konstruksi atau pabrik, kan siapa tahu ada kesalahan atau satu dan lain hal, jadi mereka sudah punya kompensasi pekerja. Jadi misalnya mereka kecelakaan atau bagaimana itu sudah ditanggung oleh perusahaan itu sendiri. Seperti itu contohnya. Lalu yang kedua, ini ada manfaat pembayaran. Nah, jadi ini itu adalah saya bacakan sedikit itu. Jadi tunjangan bebas termasuk dalam 3 kategori besar, yaitu program
perlindungan, memberikan manfaat keluarga, meningkatkan kesehatan, dan menjaga terhadap hilangnya pendapatan yang disebabkan oleh faktor-faktor bencana seperti pengangguran, cacat, atau penyakit serius. Dibayar waktu karyawan berhenti dengan membayar untuk acara seperti evacuation. Oh, jadi kan sebenarnya manfaat dari indirect financial jenisnya itu kan sebenarnya banyak ya. Jadi manfaatnya itu juga banyak sebenarnya gitu. Jadi kalau untuk indirect financial ini itu mencakup banyak hal, termasuk asuransi kesehatan. Asuransinya itu pun banyak pilihannya ya. Ada asuransi, ada koperasi kerja, asuransi kesehatan, asuransi pensiun, dan lain sebagainya. Lalu untuk kesehatan, nah ini yang paling penting sih sebenarnya. Jadi menurut saya itu perusahaan itu juga harus memberikan asuransi kesehatan bagi setiap karyawannya. Tapi saya juga kurang tahu apakah di perusahaan swasta, maaf saya putar kamera sedikit. Apakah di perusahaan swasta apakah semua perusahaan swasta itu sudah memberikan asuransi kesehatan atau belum terhadap karyawannya. Tapi seperti video sebelumnya sudah saya bilang, saya juga termasuk mempunyai karyawan, tapi masih termasuk mikro, jadi bisa dibilang UMKM. Jadi saya belum memotong biaya kesehatan untuk karyawan saya. Tapi kalau misalnya mereka sakit, itu menjadi kewajiban saya. Misalnya bila pilek gitu kan ya, atau batuk atau panas, itu biasanya saya langsung anjurkan mereka ke puskesmas terdekat dulu, karena kebetulan puskesmasnya emang di depan rumah saya kayak gitu. Nah, terus di sini juga dibilang, jadi perawatan kesehatan merupakan barang paling mahal dalam paket tunjangan karyawan. Nah, ini contohnya lagi di Amerika. Jadi untuk penelitian dari Kaiser Family Foundation, Amerika Serikat menghabiskan lebih banyak per kapita pada perawatan kesehatan dari negara lain. Nah, jadi memang negara Amerika ini tuh memang mementingkan kesehatan. Tapi sekali lagi saya mohon maaf, ini saya berdasarkan e-book saya di tahun 2016. Mungkin ada beberapa peraturan sudah baru atau sudah diubah, tapi saya belum sempat baca, saya belum sempat searching. Saya memang jujur aja, jadi saya masih berpatokan pada bukunya Ermondi ini di tahun 2016 seperti itu. Lalu di sini juga dijelaskan, jadi ada sejumlah faktor yang telah digabungkan untuk menciptakan biaya perawatan kesehatan yang tinggi. Jadi yang pertama itu populasi menua, permintaan yang meningkat untuk perawatan medis, teknologi medis yang semakin mahal, lalu proses administrasi yang tidak efisien. Jadi dua bentuk lama dari program asuransi kesehatan termasuk rencana biaya layanan dan rencana perawatan terkelola. Lalu kita lanjut aja biar nggak terlalu lama videonya. Nah, jadi juga video yang akan kalian tonton ini itu memang juga salah satu program dari universitas yang menurut saya ini program yang sangat bagus. Jadi kita semua bisa sambil belajar, bisa sambil sharing, dan juga nggak bosen kan tugasnya ngetik mulu kan, tinggal upload. Jadi buat video ini juga kita sama-sama melatih tingkat kepedean, enggak ya, bukan tingkat kepedean ya, sama-sama belajar aja gitu kan, program pembelajaran stay at home gitu. Lalu selanjutnya akan saya bahas adalah ini, rencana, sebentar ya, ini soalnya saya rencana biaya untuk rencana layanan. Nah, jadi sini juga dijelaskan bahwa biaya untuk rencana layanan memberikan perlindungan terhadap biaya perawatan kesehatan dalam bentuk uang tunai dibayarkan kepada tertanggung atau langsung
ke penyedia layanan kesehatan setelah karyawan telah meminta pelayanan kesehatan. Lalu di sini juga dijelaskan rencana asuransi khusus. Nah, ini juga akan saya bahas sedikit. Pengusaha sering menggunakan paket asuransi terpisah untuk memberikan jenis manfaat tertentu dan sering disebut sebagai paket asuransi khusus. Kami akan fokus pada rencana gigi, rencana visi, rencana resep obat dan kesehatan dan penyalahgunaan zat rencana. Lalu saya akan lanjut. Ini ada rencana pensiun. Nah, ini muncul lagi nih rencana pensiun. Jadi, keamanan penghasilan pensiun adalah masalah utama bagi individu-individu dari segala usia, tetapi khususnya bagi anggota generasi baby boom yang memiliki masa pensiun dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, jadi kalau sepengetahuan saya untuk perusahaan swasta sepertinya belum banyak yang mempunyai asuransi pensiun. Ya, karena kan yang saya tahu itu yang lebih banyak itu mempunyai asuransi pensiun itu adalah pemerintah alias PNS. Jadi makanya banyak banget ya orang-orang pengen jadi PNS, pengen jadi pegawai negeri sipil karena biarpun gajinya nggak terlalu besar ya untuk di Bali, tapi itu ditanggung sampai di hari tua seperti itu. Apakah ada teman-teman di sini yang ingin jadi PNS atau komen ya? Dikit suruh komen ya biar seru aja videonya. Lalu kita lanjut ini. Kita lanjut ke life insurance and disability insurance. Nah, menurut kalian gimana nih tentang disability insurance? Jadi di sini dijelaskan employer sponsored life insurance protect employees families by paying a specific amount upon the employee's death. Jadi these plans often include accidental death and disablement claims which pay additional benefit if that was the result of an accident or if the employee incurs accident loss of a limb. Jadi life insurance and disability insurance ini itu diberikan pada saat mereka meninggal karena kecelakaan. Nah, sekali lagi mungkin ini cocok biasanya digunakan untuk perusahaan-perusahaan mungkin yang di pabrik untuk produksi gitu kan, konstruksi yang seperti itu yang mungkin ke proyek kemana pabrik, ini sangat cocok. Lalu kita lanjut ada ini laptopnya kok gini. Nah, ada paid time off. Jadi dalam memberikan pembayaran untuk waktu yang tidak bekerja, pengusaha mengakui bahwa karyawan memerlukan waktu yang jauh dari pekerjaan untuk berbagai keperluan. Nah, jadi contohnya itu apa? Ada liburan yang dibayar, gaji sakit, dan cuti panjang dan bentuk cuti lainnya. Nah, jadi buat teman-teman gimana deh paid time off ini? Jadi paid time off ini adalah cuti. Contohnya cuti. Jadi kan setiap kantor, setiap perusahaan itu, organisasi itu mempunyai kebijakannya masing-masing. Seperti yang saya pokoknya sebenarnya itu semuanya itu kembali lagi ke perusahaan itu sendiri. Jadi setiap perusahaan itu mempunyai kebijakannya masing-masing. Misalnya dia contohnya itu ada vacation, ada sick pay and paid time off banks, ada sabbaticals dan other steps of paid time off. Jadi yang pertama itu contohnya adalah liburan. Jadi di sini dijelaskan, saya membacakan dulu berdasarkan bukunya Mondi. Jadi di sini dijelaskan misalnya liburan berbayar membantu pekerja menjadi lebih kreatif dan produktif, mengurangi stres, mendekatkan keluarga dan teman, dan meningkatkan kinerja pekerjaannya.
Nah, jadi contohnya itu mungkin kayak misalnya kreasi-kreasi ataupun paket liburan tuh, kantor PT Sejahtera Maju lagi mengadakan liburan Singapura Malaysia. Jadi ntar ada banner gitu kan, tuh dibayarkan oleh perusahaan. Mungkin ada yang dipotong gaji ataupun iur-iuran. Jadi mereka bisa ngajak keluarga, istri, teman terdekat siapa aja gitu untuk liburan bersama kayak gitu misalnya. Jadi kan tuh lebih membuat kita happy, terus kita bisa kayak udah lelah banget sama pekerjaan. Jadi dengan liburan itu bisa menambah semangat kita untuk semakin semangat bekerja biar bisa liburan lagi kayak gitu kan. Bisa aja, why not? Semua orang butuh liburan. Terus contohnya lagi ada cuti. Nah, cuti ini juga biasanya tergantung dari perusahaan itu sendiri. Jadi kalau saya sempat sharing sama teman-teman saya, jadi mereka ada yang bekerja di bank dan di asuransi. Jadi ketika mereka sudah menjadi pegawai tetap itu mereka tidak boleh mengambil cuti. Misalnya mereka baru keterima kerja nih, jadi mereka tidak boleh mengambil cuti sebelum 6 bulan masa kerja. Jadi setelah 6 bulan masa kerja mereka boleh mengambil cuti. Misalnya cutinya tuh mau diambil, cuti setahun tuh mau diambil, mau dihabisin tuh boleh, yang dipotong-potong juga boleh. Jadi tergantung kembali ke kebijakan perusahaan itu sendiri gitu. Terus ini juga ada vacation, sick pay, and paid time off banks. Ya, cuma juga kayak cuti sementara. Jadi misalnya cuti itu mereka cuti, misalnya nih saya juga pernah sharing ke teman saya. Jadi dia ini adalah pegawai di salah satu perusahaan, kayak ya salah satu pegawai perusahaan. Lalu dia ini punya hobi yoga. Nah, ketika dia punya hobi yoga, dia ini sudah mendalami itu dan menjadi guru yoga. Nah, saya juga salah satu murid yoganya. Terus karena dia sudah sangat suka yoga, tapi dia juga tidak bisa melepaskan pekerjaannya begitu saja. Jadi biasanya dia ngajar yoga itu sebelum kerja, pagi-pagi banget, atau setelah dia kerja. Nah, kebetulan dia ini sering yoga di daerah Ubud. Di Ubud tuh dia memang terkenal banget dengan suasananya yang bisa dibilang tenang lah dibandingkan Kuta. Nah, terus dia mendapatkan, jadi di Ubud itu ada sekolah untuk guru yoga yang dari gurunya itu dari India gitu kalau nggak salah ya, kalau saya nggak salah. Nah, itu yang ikut sekolah di sana itu adalah orang-orang yang dari luar Indonesia loh. Jadi ada dari Amerika, dari China, dari Spain, dan lain sebagainya. Jadi di sekolah itu sudah ditanggung makan, tapi itu sekolahnya selama 3 bulan. Nah, terus pada saat dia cerita, saya tanya, lo terus pekerjaan utamamu itu bagaimana? Nah, dia memohon sama bosnya untuk cuti sementara, seperti contoh yang di bukunya Mondi ini, cuti sementara. Terus dia bilang, nah kalau kamu cuti sementara, dia cuti 3 bulan, terus uang gajinya dibayarkan nggak sih? Saya tanya gitu. Terus dia bilang, ya sebenarnya sih seharusnya kalau cuti itu ada batasannya. Jadi saya lupa ya, dia bilang boleh cuti itu berapa. Yang jelas dia cuti selama 3 bulan, tapi tetap dibayarkan gajinya. Nah, itu memang kembali lagi ke kebijakan perusahaan itu sendiri, apakah mau dibayarkan gajinya ataupun tidak gitu. Selanjutnya kita lanjutkan ke employee service. Nah, employee service ini juga kalau menurut di buku itu, yang pertama ada child care, ada educational assistance, ada food service or subsidized cafeteria, scholarship for departments, relocation, domestic partner benefit, and same-sex marriage. Itu aja. Kita akan mulai bahas satu persatu ya. Kita bahas sedikit-sedikit aja. Jadi yang pertama, ada child care. Apa sih child care menurut kalian teman-teman? Ada nggak yang di sini
yang nonton video saya ini di perusahaannya ada child care-nya. Jadi di sini child care itu adalah manfaat yang ditawarkan oleh beberapa perusahaan adalah penitipan anak bersubsidi. Jadi mungkin karena kan kita perempuan pasti akan ada di fase setelah menikah punya anak. Nah, ketika anaknya ini tidak ada yang jaga atau suami istri sama-sama bekerja, perusahaannya itu menawarkan titipan anak di dalam kantor. Itu seru ya, kita bisa tetap bekerja sambil mengawasi anak. Tapi di sini di contohnya itu ada di mana ini? Sebentar ya. Pengasuh. Oh, jadi ini ada perusahaan namanya Abbott, dia sudah menerapkan ini. Ini bagus. Siapa tahu bagi yang menonton video ini ada ide di perusahaan kalian bisa diterapkan ini nih, ada child care. Bagus ini child care. Lalu yang kedua, lanjut aja, ada educational assistance. Jadi ini bantuan pendidikan. Nah, ini juga biasanya sudah banyak ya, ini udah pasti sudah banyak sekali. Nah, baik seperti yang sudah saya jelaskan tadi itu ada bantuan pendidikan. Jadi menurut survei dalam survei profesional SDM baru-baru ini 58% mengatakan organisasi mereka menawarkan bantuan pendidikan untuk pendidikan sarjana dan 54% menawarkan bantuan pasca sarjana. Jadi menurut saya ini sudah banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan untuk bantuan pendidikan di swasta ataupun di pemerintahan itu sudah diterapkan seperti itu. Lalu kita lanjut, ada food service atau kafetaria, layanan makanan. Nah, catering ya, catering. Kalau di hotel, mungkin pegawai hotel itu ada beberapa, maaf ya kamera saya putar lagi. Pegawai hotel itu ada yang menerapkan catering. Jadi mereka dapatkan makan. Jadi di gajinya itu sudah termasuk uang makan, ada yang sudah, ada yang tidak. Tapi ada juga yang menerapkan memang makan siang gratis. Jadi perusahaannya sudah memang menyediakan kafetaria, jadi pegawainya bisa makan di kafetaria tersebut. Lalu di sini juga dijelaskan adalah biasanya tidak ada makanan gratis, namun perusahaan yang menyediakan layanan makanan atau kafetaria yang disubstitusikan memberikan pengecualian terhadap aturan ini. Nah, seperti karena kan kembali ke kebijakan perusahaan itu berbeda-beda. Jadi ada yang memang menyediakan makanan, ada yang tidak, ada yang memang dipotong dari gaji. Jadi setiap bulan mereka ada biaya makan, mungkin biar nggak jauh-jauh gitu. Mungkin perusahaan-perusahaan besar yang gedung-gedung mungkin di Jakarta ataupun di luar Indonesia, ataupun di Bali sih biasanya mereka catering ya, yang pakai box bukan sih box kayak bulatan catering gitu loh, yang merah-merah itu. Jadi memang ada. Jadi kan juga ada scholarship for dependents. Jadi seringkali perusahaan memberikan beasiswa untuk tanggungan karyawan. Program beasiswa dapat membantu meningkatkan perekrutan dan retensi karyawan. Jadi Franciscan Health System, penyedia layanan kesehatan nirlaba di Tacoma, Washington, menargetkan penghargaannya terutama untuk anak-anak karyawan yang tertarik memasuki bidang perawatan kesehatan, meskipun juga memberikan beasiswa untuk di bidang lain. Nah, jadi kalau di Amerika itu mereka lebih tertarik memberikan scholarship itu untuk yang ingin melanjutkan pendidikan di bidang kesehatan atau perawatan kesehatan. Tapi mereka juga ada kok mungkin studi untuk beasiswa untuk studi di bidang yang lain juga kan. Kalau untuk beasiswa sendiri sih menurut saya sudah banyak kok diterapkan di pemerintahan ataupun di perusahaan swasta. Lalu ada, kita lanjut aja. Oh ya, ada premium pay. Jadi apa sih premium pay? Jadi premium pay itu adalah kompensasi yang dibayarkan kepada karyawan untuk bekerja dalam jangka waktu lama atau bekerja dalam kondisi berbahaya atau tidak diinginkan.
Jadi pembayaran untuk lembur secara hukum diperlukan untuk karyawan yang bekerja lebih dari 40 jam dalam 1 minggu. Namun beberapa perusahaan secara sukarela membayar lembur selama berjam-jam bekerja di luar 8 hari tertentu dan membayar 2 kali lipat atau bahkan lebih untuk bekerja pada hari Minggu dan hari libur. Ya mungkin ini perusahaan-perusahaan yang jadi yang pegawai-pegawai mungkin yang untuk lap-lap kaca itu, jadi gedung pencakar langit itu kan sering tuh kita di TV, atau misalnya pas saya ataupun kalian sudah tahu ke Jakarta pernah tuh lihat di jalan, iya ada yang gedung yang tinggi gitu yang kaca semua tuh kan dibersihin, kok kayak emang kilap banget, ternyata tuh ada yang bersihin gitu loh. Nah itu juga dia pencuci jendela untuk pencakar langit di New York City mungkin menerima kompensasi tambahan karena kondisi kerja yang berbahaya. Seperti itu contohnya. Jadi untuk karyawan-karyawan yang memang pekerjaannya itu bahaya gitu loh, kayak ngelap-ngelap kaca itu, emang sih mereka ada itunya kan, cuma kita nggak tahu seberapa safe itu gitu. Terus kita lanjut, ada voluntary benefits. Jadi banyak perusahaan beralih dari tunjangan diskresioner di mana biaya ditanggung sepenuhnya atau sebagian oleh perusahaan menjadi tunjangan sukarela. Jadi tunjangan sukarela dibayarkan 100% oleh karyawan, tetapi biasanya membayar biaya administrasi. Lanjut, ini karyawan mendapat keuntungan karena premi mereka biasanya mencerminkan diskon grup dan karenanya biaya lebih rendah daripada yang bisa didapatkan karyawan sendiri. Nah, lanjut lagi. Biar nggak bosen ya, jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Karena saya juga baru-baru buat video ini di YouTube untuk memenuhi penilaian untuk mata kuliah MSDM di Universitas Udayana. Saya suka banget nih tugas-tugas yang buat video kayak gini ya, karena kan kita lebih semakin belajar, kita juga semakin bisa sharing sama teman-teman, biarpun stay at home aja. Kita lanjut, di sini ada lagi voluntary benefits. Ini ada undang-undang federal penting terkait dengan tunjangan karyawan dibahas di bagian selanjutnya. Nah ini nih kita bahas. Yang pertama ada tentang Employee Retirement Income Security Act, jadi UU Keamanan Penghasilan Kerja Karyawan. Lalu yang pertama ini ada Employee Retirement Income Security Act. Yang kedua ada Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act, lalu ada Older Workers Benefit Protection Act, ada Health Insurance Portability and Accountability Act, ada Family and Medical Leave Act, lalu ada Pension Protection Act, ada Patient Protection and Affordable Care Act. Lalu nah itu bagian-bagian dari legislasi manfaat karyawan. Kita lanjut aja. Kita lanjut ke sebentar ya. Kita lanjut ke Customized Benefit Plans. Jadi Customized Benefit Plans ini adalah program tunjangan khusus memungkinkan karyawan untuk membuat pilihan tahunan untuk sebagian besar menentukan paket tunjangan mereka dengan memilih antara uang tunai, kirim pajak, dan berbagai manfaat. Jadi belum lama ini perusahaan menawarkan paket seragam yang umumnya mencerminkan karyawan tipikal berdasarkan tradisi anggaran dan pilihan manajemen. Jadi Customized Plans Benefit ini adalah program tunjangan khusus. Mungkin ini untuk bisa kayak paket tunjangan ini mungkin kayak seragam gitu untuk pramugari ya, mungkin untuk perusahaan maskapai gitu. Kita lanjut lagi ya. Global Customized Benefits. Nah jadi Global Customized Benefits ini adalah tren di Amerika Serikat, adalah untuk menyesuaikan program tunjangan dan tidak menawarkan paket seragam yang umumnya
mencerminkan karyawan biasa. Jadi pendekatan ini juga berlaku untuk lingkungan global dan seringkali memberikan tantangan besar bagi organisasi. Lalu Amerika Serikat berada di peringkat ke-9 dalam hal persentase perusahaan yang menawarkan pengaturan kerja yang fleksibel kepada karyawan mereka. Menurut survei yang dirilis oleh Grant Thornton International, 2 negara teratas dalam survei adalah Finland 92% dan Swedia 86%. Dengan Australia dan Thailand 85% terikat di tempat ketiga. Terus ketiga negara terburuk dalam hal companies menawarkan pengaturan kerja yang fleksibel adalah Jepang, Yunani, dan Armenia. Lalu kita lanjut kembali ke laptop, yaitu communicating information about the benefit package. Jadi manfaat karyawan dapat membantu perusahaan merekrut dan mempertahankan tenaga kerja berkualitas tinggi. Lalu organisasi pembelanjaan jutaan dolar setiap tahun untuk manfaat. Namun banyak yang tidak melakukan pekerjaan dengan baik untuk mengkomunikasikan nilai investasi ini kepada karyawan. Oke, kita lanjutkan dengan workplace flexibility, yaitu work-life balance. Jadi, program keseimbangan kerja dan kehidupan yang efektif berfokus pada penyelesaian masalah pribadi apapun yang dapat mengurangi pekerjaan karyawan. Jadi kayak setiap orang tuh pasti mempunyai masalah. Bagi pengusaha, menciptakan lingkungan kerja dan kehidupan yang seimbang dapat menjadi faktor strategis utama dalam menarik dan mempertahankan karyawan yang paling berbakat, seperti yang dikatakan Tina Chen, Direktur Eksekutif Dewan Gedung Putih, jadi di White House, tentang perempuan dan anak perempuan. Kebijakan kerja yang fleksibel adalah keharusan ekonomi bagi keluarga dan perusahaan Amerika. Jadi tenaga kerja yang homogen yang pernah dimiliki Amerika Serikat sangat berbeda dengan sekarang. Jadi pertimbangkan statistik berikut dan bayangkan bagaimana profil tempat kerja telah berubah. Jadi 27% orang tua tunggal adalah laki-laki, 40% dari tenaga kerja belum menikah, dan 1 dari 5 pekerja adalah 50 atau lebih tua, dan 4 juta rumah tangga multigenerasi. Juga hampir 25% orang Amerika merawat orang tua. Jadi di Amerika itu memang yang paling banyak itu yang single parents-nya itu adalah yang si laki-laki gitu kan. Ini kan menurut survei di Amerika, tapi kalau di Indonesia saya juga kurang tahu ya. Lalu ada flex time. Jadi flex time adalah praktik mengizinkan karyawan untuk memiliki jam kerja mereka sendiri dalam batasan tertentu. Bahkan ketika ekonomi sedang tertekan, jam kerja fleksibel tetap tinggi pada daftar prioritas apa yang dapat ditawarkan perusahaan sebagai pengganti kenaikan gaji. Meskipun jaminan keamanan kerja menduduki peringkat nomor 1 bagi banyak manajer ekonomi lama yang berpikir mereka harus melihat karyawan mereka setiap menit untuk memastikan mereka bekerja. Ini mungkin sulit ya. Jadi ini kan bisa mungkin beberapa perusahaan juga sudah menerapkan ini. Jadi ada flex time. Karena kan kalau memang kalau dari segi budaya di Amerika dan di Indonesia itu berbeda, barat dan timur. Sorry, ini saya geser lagi sedikit kameranya. Itu yang memang berbeda ya. Kita lanjut, ada compressed work week. Jadi minggu kerja adalah pengaturan jam kerja yang memungkinkan karyawan untuk memenuhi kewajiban kerja mereka dalam beberapa hari lebih sedikit daripada minggu kerja. Jadi ini itu lebih untuk working under this arrangement, employee have report greater job satisfaction. In addition, the compressed work week offers
the potential for better use of leisure time for family life, personal business, and recreation. Jadi kalau kerja mingguan itu, jadi mungkin tidak semua perusahaan bisa menerapkan ini. Jadi namun perusahaan lain mengalami kesulitan dalam menjadwalkan jam kerja dan kadang-kadang karyawan menjadi lelah karena bekerja lebih lama. Dalam beberapa kasus, masalah ini menghasilkan kualitas produk yang lebih rendah dan layanan pelanggan berkurang. Ya, karena memang kan mungkin karena jam kerjanya terlalu tinggi. Jadi kan pasti aja kita manusia biasa, kita akan merasa lelah, capek, itu pasti ya. Jadi bisa aja dengan diterapkan ini tidak semua karyawan itu senang, tapi mungkin ada juga yang senang, aduh diselesain aja dulu semuanya kayak gitu. Tapi kan tidak semua orang bisa menyelesaikan ini. Lalu kita lanjut, ada job sharing. Jadi in job sharing, two part-time people split the duties of one job in some agreed on manner and are paid according to their contribution. It is an attractive option to people who want to work fewer than 40 hours per week. Nah, ini mungkin bisa diterapkan untuk orang-orang yang ingin bekerja 40 jam per minggu. Jadi ini saya akan bacakan sedikit yang di buku. Dalam pembagian kerja, dua orang, jadi yang part time itu membagi tugas satu pekerjaan dengan cara yang disepakati dan dibayar sesuai dengan kontribusi mereka. Jadi misalnya mereka tuh orang kerja part time, misalnya di McDonald's mereka tuh part time. Nah, terus si part time-nya ini tuh boleh 2 orang dengan gaji satu orang gitu. Mungkin mereka ada mengambil part-time yang lain, mungkin biasanya di Korea, di Amerika nih mungkin di iniin part-time job ini. Kalau di Indonesia mungkin lebih kita kenal tuh DW ya. DW biasanya itu di hotel-hotel. Biasanya di hotel-hotel itu ininya DW. Lalu ada two in a box. Jadi two in a box ini adalah some companies are giving to executive the same responsibilities and the same title and letting them decide how the work is to be divided. Jadi ini adalah beberapa perusahaan memberikan dua eksekutif itu tanggung jawab dan jabatan yang sama dan memberikan mereka memutuskan bagaimana pekerjaan itu dibagi. Jadi two in a box kayak gitu. Kita lanjut. Nih ada telekomuting, sorry ya. Telekomuting atau telekomunikasi. Jadi telekomunikasi ini adalah pengaturan kerja di mana karyawan yang disebut teleworker atau telecommuters dan tetap di rumah atau jauh dari kantor dan melakukan pekerjaan mereka menggunakan komputer dan perangkat elektronik lain yang menghubungkan mereka dengan kantor mereka. Telecommunicating telah menjadi lebih populer dalam beberapa tahun terakhir dan diperkirakan bahwa pada tahun 2020 hingga 30% dari angkatan kerja akan telekomunikating karena kemacetan lalu lintas. Nah ini sih karena kan kemacetan ini itu ada di mana-mana ya. Semua orang pasti merasakan ini, mau di luar negeri mau di luar negeri, tapi mungkin tak kecuali bagi negara mungkin kayak, tapi di Singapura pun biarpun dibatasi itu juga kadang-kadang ada macetnya di beberapa daerah yang memang sibuk gitu ya, di jam-jam sibuk atau memang di daerah yang memang padat gitu. Jadi telekomunikasi ini tuh sama kayak kita sekarang sih, ada work from home, study at home, jadi jarak jauh. Jadi mungkin di beberapa negara, mungkin Amerika tuh kan banyak, benua Amerika tuh ada Washington, ada LA, ada Francisco, ada California. Mungkin di beberapa negara-negara bagian itu kemacetannya itu sangat tinggi, sama kayak kita di Jakarta. Padahal kantor tuh dekat dan tinggal seberang, tapi muternya tuh jauh banget dan macet bisa berjam-jam. Nah, jadi mungkin mereka bisa memilih dengan telekomunikasi, tapi tidak memungkinkan ya, kita pasti akan perlu aja untuk bertemu, apalagi kalau sinyal kayak sekarang nih loh kan. Nah,
seperti sekarang ini, apalagi ya, semua orang lagi di rumah aja, stay at home, work from home, study at home, itu semuanya menggunakan internet. Jadi internetnya itu benar-benar lambat karena semua orang karena pakai internet gitu ya. Semua orang pakai internet, jadi benar-benar internetnya sangat-sangat lambat. Terus juga sudah lapor berkali-kali, jawabannya masih sama dari provider itu, dari perusahaan itu. Ya udahlah, kita maklumi aja. Karena minusnya kalau semuanya apa-apa online itu adalah sinyal sih ya, sinyal dan kuota, karena itu sebagai modal kita untuk work from home dan study at home. Lalu yang terakhir, ini udah mulai yang terakhir, ini adalah part-time work. Nah, part-time ini atau kerja paruh waktu, secara historis sekarang paruh waktu dipandang sebagai warga negara kelas 2 atau kelas menengah. Jadi, mereka adalah para pekerja yang dengan enggan menerima pekerjaan bergaji rendah sampai jeda karir penuh waktu terjadi. Saat ini semakin banyak profesional pendidikan tinggi memilih peluang paruh waktu di bidangnya memenuhi kebutuhan pekerjaan atau pribadi. Jadi kalau kita ngomong part-time job ini, banyak orang dan banyak hal, banyak perusahaan yang menggunakan dan mempekerjakan part-time job ini, karena kan mereka tidak terikat dengan satu perusahaan. Jadi memang ada orang yang tidak suka berkontrak kerja dengan perusahaan, jadi ini bisa menjadi salah satu alternatif. Nah, itu ya sebenarnya jenis-jenis tadi. Nah, sebenarnya ya intinya dari indirect financial compensation itu adalah, berupa sesuatu yang tidak bisa kita hitung. Jadi apa sih nggak bisa kita hitung? Ada dari jabatan, ada asuransi kesehatan, ada asuransi pensiun, terus ada liburan, ada cuti itu banyak, ada cuti sementara, ada cuti hamil untuk kita para perempuan. Nah, kalau nggak salah, saya pernah baca di kompas.com, maaf saya nggak bisa terlalu banyak memberikan contoh berita karena videonya sudah terlalu panjang. Pernah baca di Jepang, biasanya kan kalau cuti hamil itu yang mengambil cuti adalah si istrinya yang melahirkan. Nah, di Jepang ini sudah ada diperlakukan adalah cuti hamil untuk si suami. Nah, kira-kira gimana nih? Kalian setuju nggak sih kalau yang cowoknya juga ikut cuti hamil, jadi sama-sama bisa jaga babynya, yang mungkin belum ada biaya untuk babysitter atau untuk bantu kita di rumah, mungkin yang sudah menikah. Kira-kira kalian setuju nggak? Tadi saya akan coba taruh link beritanya, semoga saya masih simpan. Itu saya baca di Kompas. Itu di Jepang lagi tren cuti hamil itu untuk si suami juga. Lucu juga ya beritanya. Nah, itu jadi intinya kalau indirect financial compensation itu adalah terdiri dari cuti, dari jabatan, bisa juga dari vacation. Cutinya itu banyak, bisa bilang cuti hamil, cuti sementara, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman juga bisa, kalau penjelasannya kurang lengkap, maaf juga karena saya juga mentranslate beberapa dari bukunya Mondi. Kalian juga bisa baca bukunya Mondi. Jadi ini adalah video kedua saya mengenai indirect financial compensation. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lagi work from home, study at home, di rumah aja, biar nggak bosen. Ya, saya juga tidak lupa mengingatkan sama teman-teman, ingat tetap selalu jaga jarak, pakai masker, jangan lupa cuci tangan, tetap jaga kesehatan, kebersihan, dan lebih baik, ini juga saya ingin mengingatkan, lebih baik menjaga hubungan terhadap sesama, karena banyak sekali berita-berita di luar sana yang dibuat
oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi berita-berita itu lebih baik kalian cari yang paling benar. Kalau perlu kalian sharing sama teman-teman itu loh, kalau perlu Zoom itu loh untuk bahas itu. Jadi biar nggak kita pusing sendiri membaca berita yang tidak benar kayak gitu ya. Karena ini banyak banget aku lihat teman-teman juga di luar sana kayak semakin parno karena banyak share berita atau berita-berita by WA yang berbentuk forward. Jadi dapat dari grup sebelah di sharing terus. Lebih baik cari yang paling benar. Itu aja ya. Jadi semoga video ini bermanfaat. Maaf videonya agak panjang sedikit. Semoga nanti saya akan cut sedikit. Semoga semua dalam kasih keadaan sehat. Oke, segitu aja. Thank you. Bye bye.